Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dan teman saya Yudia Ginti. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan tema transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap yang tidak disusutkan. Dengan jumlah kelompok 2 anggota. Yang pertama Susanti dengan NIM 402200086. Kemudian Yulia Ginti Rukmana dengan NIM 402200094. Transaksi hulu penjualan aset tetap disusutkan. Untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang prosedur konsolidasi di mana terdapat transaksi hulu penjualan aset tetap disusutkan bangunan, digunakan contoh yang melanjutkan contoh di bab sebelumnya dengan menyesuaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi penjualan tanah oleh induk ke entitas anaknya. Contoh transaksi hulu penjualan bangunan. Berikut neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas perusahaan per 31 Desember 2015 sebagai berikut. Kemudian informasi tambahan. Yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu 900 juta, nilai wajar kepentingan non pengendalian sama dengan nilai bakunya sebesar 300 juta selama 2000. Kemudian nomor 2, selama 2015 PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang ketiga, PT Andalas telah melakukan pembelian bangunan milik PT Nusantara pada 31 Desember 2015 seharga 230 juta. Bangunan tersebut diperoleh PT Nusantara pada 1 Januari 2006 pada harga 400 juta. Umur manfaat atas bangunan tersebut diperkirakan 20 tahun. PT Nusantara menyusutkan bangunan tersebut dengan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Kemudian yang keempat, PT Andalas menggunakan bangunan tersebut selama sisa masa manfaat bangunan, yaitu 10 tahun. PT Andalas menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan bangunan dan memperkirakan bahwa nilai sisa bangunan tersebut adalah 0. Prosedur konsolidasi tahun pertama 2015, pencatatan PT Nusantara 2015. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatannya yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2015 adalah 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas 900 juta, kas 900 juta, mencatat pembelian saham PT Andalas. Tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas 150 juta, bagian laba atas PT Andalas 150 juta, mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas 200 juta, kemudian dikali 75%, 31 Desember 2015, kas 37.500 juta, investasi pada PT Andalas 37.500 juta, mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas 50 juta dikali 75%. Selama periode 2015 terdapat transaksi hulu yaitu penjualan bangunan oleh PT Nusantara ke PT Andalas pada harga 230 juta. Atas penjualan bangunan tersebut, PT Nusantara membukukan keuntungan sebesar 30 juta. Karena sampai dengan akhir periode 2015, bangunan masih dimiliki oleh PT Andalas, maka keuntungan atas penjualan bangunan tersebut belum merealisasi. PT Nusantara harus menangguhkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas entitas anak 30 juta, investasi pada PT Andalas 30 juta. Jurnal Eliminasi 2015. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan mengendali atas aset bersih tersebut sebagai berikut. Kemudian jurnal eliminasi 12E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi
bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. 12E, saham bisa 800 juta, saldo laba 400 juta, bagian laba atas PT Andalas 120 juta, bagian laba kepentingan non-pengendali 50 juta, dividen diumumkan 50 juta, inventasi pada PT Andalas 982.500 juta, kepentingan non-pengendali 337.500 juta. Bangunan tersebut digunakan oleh PT Andalas sehingga dari sudut pandangan konsolidasian, keuntungan penjualan bangunan yang terdapat dalam buku PT Nusantara harus dieliminasi. Nilai bangunan dan akumulasi penyusutan juga harus disesuaikan agar mencerminkan nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah kertas kerja konsolidasian 2015. Berikut adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi sebagai berikut. Kemudian prosedur konsolidasi tahun kedua 2016. Untuk periode 2016, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Sampai akhir 2016, bangunan yang diperoleh dari PT Nusantara masih digunakan oleh PT Andalas. Pencatatan PT Nusantara 2016, PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2016 adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2016, investasi pada PT Andalas 187.500 juta. Bagian laba atas PT Andalas 187.500 juta. Tanggal 31 Desember 2016, kas 75 juta, investasi pada PT Andalas 75 juta, bangunan yang dibeli PT Andalas dari PT Nusantara pada tahun 2015 digunakan oleh PT Andalas untuk operasional perusahaan. Oleh karena itu, keuntungan penjualan penggunaan PT Nusantara telah terrealisasi sebagai pada tahun 2016. Besarnya keuntungan yang terrealisasi di tahun 2016 sebesar selisih beban penyusutan yang dicatat PT Andalas dan beban penyusutan yang harusnya jika aset tersebut masih dimiliki oleh PT Nusantara. Nilai beban penyusutan bangunan yang dicatat PT Andalas setiap periodenya adalah 23 juta dalam kurung 230 juta dikurangi 0 per 10 tahun. Sedangkan beban penyusutan yang seharusnya bangunan masih dimiliki PT Nusantara adalah 20 juta 400 juta dalam kurung 400 juta dikurangi 0 per 20 tahun. Terdapat perbedaan beban penyusutan sebesar 3 juta sehingga keuntungan penjualan bangunan yang terrealisasi pada tahun 2016 sebesar 3 juta. Kas keuntungan penjualan bangunan yang terrealisasi, PT Nusantara akan membuat jurnal tanggal 31 Desember 2016. Investasi pada PT Andalas 3 juta, kemudian bagian laba atas entitas anak 3 juta. Jurnal eliminasi 2016. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non-pengendalian atas aset bersih tersebut sebagai berikut. Kemudian jurnal eliminasi 14E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Kemudian 14E saham biasa 800 juta, saldo laba 550 juta, bagian laba atas PT Andalas 190.500 juta, bagian laba kepentingan non-pengendalian 62.500 juta, dividen diumumkan 100 juta, investasi pada PT Andalas 1 juta
128 juta, kepentingan non pengendali 375 juta. Jurnal eliminasi. Berikut adalah untuk mengeliminasi keuntungan penjualan bangunan yang belum terrealisasi pada awal 2016. Karena penjualan antara PT Nusantara dan PT Andalas terjadi pada tahun 2015, maka jurnal eliminasi dibuat dengan mendebit akun investasi pada PT Andalas dalam kurung 15E investasi pada PT Andalas 30 juta, bangunan 170 juta, akumulasi penyusutan 200 juta. Mengeliminasi penjualan bangunan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Jurnal eliminasi berikut untuk menyesuaikan nilai beban penyusutan dan akumulasi penyusutan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian 2016. Beban penyusutan yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian sebesar 20 juta, sedangkan beban penyusutan dalam pencatatan PT Andalas adalah 23 juta. Oleh karena itu, diperlukan jurnal eliminasi untuk menurunkan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan sebesar 3 juta. Dalam kurung 16E, akumulasi penyusutan sebesar 3 juta, beban penyusutan 1 juta. Kertas kerja konsolidasian 2016. Berikut adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian 2016 sebagai berikut. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yulia Ginti Rukmana. Transaksi hilir penjualan aset tetap disusutkan. Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi di mana terdapat transaksi hilir penjualan aset tetap yang disusutkan, digunakan ilustrasi yang sama dengan transaksi hulu di atas dengan menyesuaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi penjualan tanah oleh anak entitas induknya. Contoh 6.6 transaksi hilir penjualan peralatan berikut neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas perusahaan per 31 Desember 2015 seperti pada tabel 6.23. Informasi tambahan. Yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu sebesar 900 juta. Nilai wajar kepentingan non pengendali sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Yang kedua, selama 2015 PT Andalas melaporkan perolehan saham bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang ketiga, PT Nusantara telah melakukan pembelian peralatan milik PT Andalas pada 31 Desember 2015 seharga 150 juta. Peralatan tersebut diperoleh PT Nusantara pada 1 Januari 2013 pada harga 250 juta. Manfaat atas peralatan tersebut diperkirakan 5 tahun. PT Andalas menyusutkan peralatan tersebut dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Yang keempat, PT Nusantara menggunakan peralatan tersebut selama sisa masa manfaat peralatan yaitu selama 2 tahun. PT Nusantara menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan peralatan dan memperkirakan bahwa nilai sisa bangunan tersebut adalah 0. Prosedur konsolidasi tahun pertama 2015. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas, maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama 2015 adalah sebagai berikut. Yang 1 Januari 2015 investasi PT Andalas debit 900, kas kredit 900. 31 Desember 2015 investasi PT pada PT Andalas 187.500 juta, bagian laba atas PT Andalas 187.500 juta,
yaitu mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas yang sebesar 250 juta dikali 75%. 31 Desember 2015 kas 37.500 juta, investasi pada PT Andalas 37.500 juta. Selama periode 2015 terdapat transaksi hilir, yaitu penjualan perolehan PT Andalas ke PT Nusantara pada harga 150 juta. Atas penjualan peralatan tersebut, PT Andalas membukukan keuntungan sebesar 50 juta. Karena peralatan sekarang dimiliki PT Nusantara yang merupakan induk dari PT Andalas, maka keuntungan atas penjualan peralatan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara membuat pencatatan berikut ini atas keuntungan yang belum terrealisasi. 31 Desember 2015, bagian laba atas entitas anak debit 37.500 juta, investasi pada PT Andalas 37.500 juta. Berikut jurnal eliminasi 2015. Berikut adalah keuntungan nilai aset bersih PT Andalas dan PT Nusantara dan kepentingan mengendalikan atas aset bersih tersebut seperti pada tabel 6.24. Jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan pengendalian serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas seperti nomor 17E, saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta, bagian laba atas PT Andalas 150 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 50 juta, yaitu dividen diumumkan 50 juta, investasi pada PT Andalas 1,012 500 miliar, kepentingan non pengendali 337 500 juta. Peralatan tersebut akan digunakan oleh PT Nusantara sehingga dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan peralatan yang terdapat dalam buku PT Andalas harus dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat yaitu 18E, keuntungan penjualan peralatan 50 juta, peralatan 100 juta, akumulasi penyusutan 1.500 miliar. Mengeliminasi penjualan peralatan antar PT Nusantara dan PT Andalas. Berikut adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi 2015. Prosedur konsolidasi tahun kedua 2016. Pada periode 2016, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Sampai akhir 2016, peralatan yang diperoleh dari PT Andalas masih digunakan oleh PT Nusantara. Pencatatan PT Nusantara 2016. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama 2016 adalah sebagai berikut. 31 Desember 2016, investasi pada PT Andalas 187.500 juta, bagian laba atas PT Andalas 187.500 juta, mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas 250 juta dikali 75%. 31 Desember 2016, kas 75 juta, investasi pada PT Andalas 75 juta, itu mencatat bagian PT Nusantara atau dividen PT Andalas 100 juta dikali 75%. Peralatan yang dibeli PT Nusantara dari PT Andalas pada tahun 2015 digunakan oleh PT Andalas yaitu operasi perusahaan. Oleh karena itu, keuntungan penjualan
peralatan telah terrealisasi sebagai tahun 2016. Misalnya keuntungan yang terrealisasi di tahun 2016 sebesar selisih beban penyusutan yang dicatat PT Nusantara. Nilai beban penyusutan peralatan dicatat PT Nusantara setiap periodenya adalah 75 juta. 150 juta dikurangi 0 per 2 tahun, sedangkan beban penyusutan yang seharusnya jika peralatan masih dimiliki PT Andalas adalah 50 juta. 50 juta dikurangi 0 per 5 tahun, sehingga besar keuntungan yang terrealisasi di tahun 2016 sebesar 25 juta atas keuntungan penjualan peralatan yang terrealisasi. Berikut Jurnal PT Nusantara 31 Desember 2015. Investasi pada PT Andalas 18.750 juta. Bagian laba atas entitas anak 18.750 juta. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Andalas sebagai PT Nusantara kepentingan pengendalian atas aset bersih tersebut. Jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang digunakan mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Saham biasa 800 juta, saldo laba 700 juta, bagian laba atas PT Andalas 206.350 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 68.750 juta, dividen diumumkan 100 juta, investasi pada PT Andalas 1,181250 miliar, kemudian non pengendali 393.750 juta. Jurnal eliminasi berikut untuk mengeliminasi keuntungan penjualan peralatan yang belum terrealisasi pada awal 2016 karena transaksi penjualan peralatan merupakan transaksi hilir, maka jurnal eliminasi dibuat dengan mendebit akun investasi pada PT Andalas. Investasi pada PT Andalas 37.500 juta, kepentingan non pengendali 12.500 juta, peralatan 100 juta, akumulasi penyusutan 150 juta. Jurnal eliminasi untuk menyesuaikan nilai beban penyusutan dan akumulasi penyusutan yang disajikan dalam laporan keuntungan konsolidasi 2016. Jurnal eliminasi dibuat untuk menurunkan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan sebesar 25 juta. Akumulasi penyusutan 25 juta, beban penyusutan 25 juta. Menyesuaikan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Kertas kerja konsolidasi 2016. Berikut adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan konsolidasi 2016. Pada tabel 6.27. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.